Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi mungkin saya akan memaparkan mengenai budaya positif 1 jam ke depan. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya supaya diseminasi ini berjalan penuh berkah, kita dengarkan dulu doa dari Ustaz Ibnu Hajar. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama seraya menundukkan kepala kepada Allah yang Maha Agung, Maha mendengar, Maha memperhatikan kita, dan semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan segala puji untukmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Engkau esa dan tidak memiliki sekutu. Engkau pemberi anugerah, Engkau pencipta langit dan bumi. Wahidat yang maha terpuji dan maha mulia, wahidat yang maha hidup dan terus menerus makhluk. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Tunjukilah kepada kami yang benar, berikanlah kami kekuatan serta kemudahan untuk melaksanakannya, dan tunjuklah kepada kami yang batil, berikanlah kami kekuatan iman kepada kami sehingga kami mampu menjaganya. Allahumma yassir umurna jami'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk doa yang dipanjatkan oleh Ustaz Ibnu Hajar. Selanjutnya kita dengarkan sepatah kata dari pimpinan sekolah yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Aslini Arifin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Ya, semoga sehat dan senantiasa berbahagia ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'il huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salam dan salawat biasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga ampunan dan kebahagiaan senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa sibuk dalam menata diri-dirinya dengan akhlak dan adab-adab Islam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini guru kita Bapak Ahmad Antara SOR akan melakukan diseminasi aksi nyata ya di guru penggerak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan ya untuk melakukan diseminasi di lingkungan sekolah kita mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan dapat memperkuat komitmen kita sebagai pendidik dalam membangun budaya positif. Ya, budaya positif ini merupakan jangan sampai hanya sekedar slogan, ya, melainkan suatu keharusan yang harus kita wujudkan demi terciptanya suasana yang kondusif, harmonis dan produktif di lingkungan
mengajar kita. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ya, kita memiliki peran penting dalam membenahi karakter siswa. Oleh karena itu, mari kita selalu bersama-sama untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa kita dengan mengajarkan nilai-nilai positif, ya, seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dan ini adalah tugas kita bersama. Ya. Dan pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan pentingnya komunikasi yang efektif dan kolaboratif, ya, di antara kita semua dengan saling mendukung dan bekerja sama sehingga kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, ya, dan menyenangkan, ya, dan nyaman bagi pendidik. Dan pada gilirannya ini juga akan berimbas kepada siswa-siswa kita. Ya, jadi mari kita terus berinovasi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Dan saya percaya dengan tekad, ya, kita bisa bersama-sama membangun SMA Islam Al-Ahyar untuk menjadi tempat menimba ilmu dan menjadikan siswa bisa berprestasi. Ya, saya kira cukup kata-kata dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Sambutan yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Aslenia Repi selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Mungkin waktu-waktu begini yang mungkin kita perlu ice breaking dulu. Sebenarnya ada ice breaking yang saya buat, cuma mungkin ruangannya tidak terlalu mumpuni. Sebenarnya saya sebentar kumpul, teman-teman bisa melakukan di sini putaran, tapi tidak usah karena lokasinya tidak mumpuni. Mungkin teman-teman bagusnya di tempat saja. Jadi permainannya mungkin Ibu Sri bisa bergabung di perempuan nih. Pak Fitra bisa bergabung di Pak Erwin. Jadi silakan berdiri semua. Jadi tempat saja. Harusnya di sini sebenarnya permainannya, tapi tidak cukup. Atau bisa juga mungkin berputar di sini. Permainannya itu menyanyikan balonku pas kata-kata dohor. Misalnya contoh antara Ibu Aslin dan Ibu Rizka misalnya, terus saya dor Ibu SNC, harus siapa yang cepat bilang sebut langsung namanya, berarti itu yang menang. Yang dikalah langsung keluar. Sama begitu permainannya. Bisa juga di sini, Ustaz. Bisa aja, atau di sini misalnya jadi lomba cepat saja. Ice breaking lomba cepat saja. Tangan siap. Jadi kita coba hitung dulu berhadapan sebentar. Kita hitung dulu ganjil genapnya. Coba hitung dari Pak Erwin dulu. 1, 2, 3. Ya, lanjut. 5, 6, 7, 8. Ya, berarti nomor 1 sama nomor 2, nomor 2, nomor 3. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau saya sebut tangannya siap begini. Ya. Iya. Iya, ganjil genap. Kalau saya bilang ganjil berarti ganjil yang menangkap. Ya. Iya. Oh, atau yang ditangkap yang saya sebut. Yang ditangkap yang saya sebut. Iya. Misalnya saya bilang ganjil, berarti yang genap menangkap. Iya, begitu deh. Atau yang ganjil yang menangkap.
Bisa juga. Iya. Tapi yang menangkapnya ini Kalau yang saja berdua genap. empat, Iya. berarti Genap yang menangkap. yang menangkap. Iya betul. Iya, oke. Bisa dipahami ya? Saya pakai dulu perjumlahan, penjumlahan. Oke. Sisa teman-teman sisa berhadapan. Ya, bisa berhadapan. Tangannya diulurkan. Iya, saling mengulurkan tangannya ya. Saling melihat, saling menatap matanya. Ya, oke. Tangan siap di depan. Oke, tangannya siap, tangan tidak dibawa di depan. Siap. Ya, langsung tarik ketika disebut ya. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu. Cuma hati-hati, sensi hati-hati. Ya, kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ya, berhadapan. Oke, kita tes dulu. Jadi yang sesuai hasil jumlahnya itu yang menangkap. Jadi kalau genap yang menangkap, ganjil yang menangkap. Oke, konsentrasi. Ganjil yang menangkap. Yang disebut yang menangkap. Yang sesuai hasilnya yang menangkap. Oke. Ganjil berarti ganjil yang bereaksi. Oke, ya kita tes dulu, tes konsentrasinya ya. Siap. Jangan jauh tangan. Berhadapan terus tangan siap di depan. Kalau ganjil Ya. berarti genap yang menghindar. Ya. Tidak diri. Yang penting disentuh, yang penting ditangkap dulu ini. Jangan ditangkap bisa di. Ya bisa di. Ya oke siap konsentrasi. 2 kali 3. Genap 2 kali 3. Genap iya. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Oke. Paham ya? Oke, ya. Oke, paham ya? Ya, kita ulang lagi. Ya, satu tangannya di belakang. Oke. Siap. 3 kali 3. Ganjil. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi dari hasil senyuman ataupun ketawa dari teman-teman itu bisa membawa energi supaya bisa semangat kembali. Ya, oke, kita mungkin masuk di materi. Sebelum saya lanjut, teman-teman pernah dengar budaya positif ya? Budaya positif. Jadi ada yang bisa menanggapi dulu dari bahasa ini budaya positif dari teman-teman? Ya, silakan Pak Pitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tema atau judul di depan, yang menyangkut budaya positif adalah segala hal perilaku, moral ataupun akhlak yang ditampilkan dalam bentuk positif. Setahu saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat rekan guru yang hebat. Masih ada yang mau menanggapi mengenai budaya positif? Satu orang lagi. Jangan mikir takut mau jawabannya benar atau salah. Ada yang mau menanggapi budaya positif? Oke, jadi budaya positif berarti seluruh mau itu karakter, tingkah laku ataupun apapun yang dilakukan
baik itu di sekolah atau di rumah itu arahnya positif. Jadi itu yang dibudayakan, ya seperti budaya-budaya kita yang sudah diajarkan nenek moyang kita, mulai dari ya tabe, ya terus kalau mau makan kita cuci tangan dulu, itu semua pembiasaan budaya. Oke, untuk membahas lebih lanjut kita lanjut di slide berikutnya. Ya ini akan kita bahas konsep inti budaya positif. Jadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini poin-poinnya budaya positif. Dan ini kita bisa lakukan Bapak Ibu guru nanti. Salah satu ini bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut. Oke, pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya bagaimana murid-murid kita atau peserta didik kita bisa menggapai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang sekarang ini yang kita lakukan. Pembelajaran bervariasi kita sudah mengerti semua bagaimana pembelajaran bervariasi, yaitu bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran dengan melalui diferensiasi konten atau prosesnya atau produknya yang kita diferensiasi. Oke, kita lanjut. Ya, ayo bermain kepala tangan. Kita masuk di paradigma perubahan dulu. Jika teman-teman disuruh menulis sebuah hal yang paling sangat berarti buat teman-teman, terus teman-teman coba genggam. Anggap saja teman-teman sudah menulis dan teman-teman sudah genggam. Saya kasih waktu mungkin 30 detik, bisa dibayangkan. Anggap saja sudah ditulis, terus kita genggam ya. Ini permainan kepala tangan. Oke? Sudah ditulis. Saya akan pilih satu orang sebentar. Sudah? Sudah pilih, tulis dan satu hal yang paling berharga, baru kita genggam. Oke, sudah teman-teman. Sebentar akan terjawab di slide berikutnya. Kenapa seperti ini? Oke, sudah? Map sudah? Oke. Jadi sudah ada gambaran apa yang ada di genggamannya Mimismi ya? Oke. Kira-kira kalau di genggaman Mimismi bisa saya pinjam? Tidak boleh. Oh, kenapa? Oh begitu ya. Atau bisa saya tukar? Tidak bisa juga. Saya tukar misalnya contoh dengan motorku seperti itu. Tidak bisa ya? Oh. Atau bisa saya beli? Tidak bisa juga. Oke, kita dengarkan dulu Mem. Kenapa sebenarnya yang dia genggam ini sudah saya tadi bujuk, sudah saya mau beli, bahkan saya minta pinjam, tidak mau dilepas. Oke, kita dengarkan Memismi kenapa? Oke, yang tadi kan diminta itu sesuatu yang paling berharga. Terus yang saya genggam itu yang saya pilih adalah keluarga. Nah, terus kita
bilang kalau Bapak mau tukar, berarti kita tukaran keluarga. Jadi saya tidak mau. Terus kalau tadi kita juga bilang ditukar dengan motor, dibeli dengan motor, ditukar dengan kereta, saya juga tidak mau. Karena kan ya dia juga keluarga saya. Terus kalau apa yang tadi lagi satu, kalau dibeli, ya saya juga tidak mau. Kalau kita beli terus saya punya keluarga siapa? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Benar sekali jawaban dari Memismi. Berarti Memismi sudah mengerti bagaimana tentang paradigma perubahan. Jadi betul, apapun yang kita anggap berharga itu adalah aset kita. Mau kita dibeli atau ditukar atau dipinjam, kita harus tetap pertahankan karena itu sesuatu yang betul-betul berharga buat kita. Inilah teori ilusi. Sebentar akan dijelaskan. Jadi sama dengan anak-anak kita, walaupun mungkin dari teman-teman semua membujuk, merayu, bahkan mungkin menawarkan sesuatu supaya dia bisa sesuai keinginan kita, itu tidak akan bisa. Karena mereka punya pemikiran sendiri. Seperti itulah permainan kepala tangan ini. Jadi apa yang kita pikirkan belum tentu sejalan dengan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di slide yang selanjutnya. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang permainan tadi, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu tidak bisa. Murid tidak bisa dikontrol sama siapapun. Atau kita andaikan dia siapapun orang tidak bisa dikontrol sama siapapun. Tidak mungkin kayak Pak Peter mau dikontrol sama Pak Erwin untuk melayani semua keinginannya Pak Erwin. Tidak mungkin karena Pak Peter punya pemikiran sendiri. Seperti itulah murid kita. Terus di yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata hal-hal yang kita anggap itu positif, ternyata biasa kadang tidak sejalan dengan murid kita. Dia lain juga yang dia pikirkan. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi ini, ya, murid itu tidak untuk bisa dipaksa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu malah membuat penghukuman, membuat murid kita itu kalau kita kritik dan membuat merasa bersalah, itu malah menjadi amukan buat murid kita. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Ini, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap murid kita yang berusaha kita kontrol, kita harus sebenarnya tahu dulu kenapa dia seperti itu. Pasti ada tujuannya dia melakukan seperti itu. Walaupun kita anggap bahwa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Kita mau misalnya mengarahkan dia ke positif, tapi yang misalnya dilakukannya agak salah, dan kita mau kembali kasih benar yang dilakukan, kalau dirinya belum bisa menerima, itu tidak akan bisa kita masuk, ya, seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti tadi pada saat saya membujuk Memismi untuk
menyerahkan, bahkan menukar, dia tidak mau karena ada sesuatu hal yang berharga. Begitu pun mungkin kadang murid ada hal yang berharga dia pegang, sehingga walaupun kita melakukan penguatan positif kadang belum masuk. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dan dalam jangka waktu tertentu. Ya mungkin dalam jangka waktu tertentu mungkin efektif ketika kita misalnya angan-angan memberikan reward atau apa, itu ternyata hanya sesaat, hanya pada saat itu, tapi itu tidak akan berdampak pada keyakinan hatinya, tidak dari dalam, itu hanya pengaruh dari luar. Iya. Nanti akan lebih jelas di pembahasan selanjutnya. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi misalnya contoh, kalau kita selalu kasih reward murid kita, dia akan cari terus. Kalau kita mau lihat hasil maksimalnya, dia harus dikasih seperti itu, karena ada sifat ketergantungan. Beda kalau langsung dari dalam diri. Oke, kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi anak-anak pada ini yang saya jelaskan tadi, bahwa dia akan merasa ada rasa-rasa trauma mungkin ketika kita misalnya, contoh misalnya dalam pembelajaran kita suruh siswa ini sudah diketawai, malah kita suruh lagi naik untuk menjawab jawaban, padahal kita tahu bahwa siswa ini tidak bisa sebenarnya. Itu masuk dalam kategori ini. Itu membuat orang merasa bersalah, dan pasti siswa itu akan merasa dirinya seperti ini, menuju pada identitas gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita lanjut ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Jadi belum tentu apa yang kita pikirkan untuk murid kita itu baik buat mereka. Jadi perlu dianalisa dulu, walaupun kita tahu bahwa kita sanggup gini untuk membuat dia seperti ini, tapi kita tidak analisa dulu. Jadi perlunya dianalisa dulu untuk bisa menentukan ketercapaian ini. Ya, untuk paradigma mungkin saya lanjut lagi. Ini stimulus responnya. Stimulus responnya menurut kita kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya kita berbeda. Sama dengan anak kita ini, kebutuhannya berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau kita masuk di kelas, kita harus menganggap anak-anak itu berbeda perlakuannya di dalam kelas. Ya walaupun berat, tapi itulah nyatanya. Dan inilah stimulus teori kontrol. Kita rubah mindset dari hal ini menjadi ini. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlu kolaborasi, perlu diskusi terhadap murid, bukan dengan kita langsung membujuk karena kita pikir bisa ini, dia pasti bisa seperti ini. Tapi kita tidak pernah diskusi dengan muridnya, atau kita tidak pernah diskusi sesama rekan sejawat
mengenai kondisi murid yang kita akan ujuk misalnya seperti itu. Seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa kontrol diri kita hanya kita. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Ini model berpikir menang kalah. Kita harus berubah bahwa model berpikir menang-menang. Jadi jangan pesimis, kita mencoba. Ini maksud dari zero control. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu tentang paradigma perubahan? Jelas? Jelas Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk disiplin positif. Disiplin positif. Jadi disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini kita harus garis bawahi. Jadi disiplin positif ini bagaimana kita bisa memunculkan keyakinan dari dalam diri murid kita, bukan dengan ancaman atau hukuman atau bahkan imbalan atau penghargaan. Jadi sejalan bahwa betul bahwa teori kontrol itu bahwa siswa yang bisa mengontrol hanya dia. Jadi kalau dia sudah yakini dan sejalan dengan apa yang kita yakini juga, berarti bisa terjadi disiplin positif. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sebentar kita akan jelaskan perbedaan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada dikategorikan nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan, ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Nilai-nilai kebijakan yang universal. Universal kan umum. Ada yang pernah dengar? Jadi nilai-nilai kebijakan universal ini itu biasanya kita dengar hormat, tanggung jawab, jujur, amanah, itu seperti itu. Itu nilai-nilai kebijakan. Kalau murid kita memiliki nilai-nilai kebijakan ini, insya Allah disiplin positif akan terjadi. Kita lanjut, kita lihat di slide berikutnya, mungkin ada di sini. Nah, inilah nilai-nilai kebijakan. Di sini hanya beberapa, sebenarnya banyak nilai-nilai kebijakan, tapi ini yang saya ambil. Mulai dari profil pelajar Pancasila ini kita sudah tahu. Terus sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Di keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita maknai bahwa nilai-nilai positif. Biasanya kan kita menggunakan biasa di kelas jangan mengganggu teman. Harusnya kalau kira-kira yang serempet dengan kata-kata jangan mengganggu teman, di sini ada tidak? Menghargai ya, jangan mengganggu teman. Berarti kita coba menghargai, saling menghargai. Atau jangan membuang sampah. Biasa kan begitu, ada kita dengar dilarang membuang sampah. Ya, sini kita lihat ini kalimat-kalimat positifnya seperti itu.
Sebentar akan lebih rinci ketika saya akan membahas keyakinan kelas, dan itu bisa Bapak Ibu bahas di kelasnya masing-masing nanti. Oke, sampai di sini paham ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti itu. Ke depan mungkin bisa kita bahas hal-hal yang seperti itu, bahwa contoh jangan mengganggu teman, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Seperti itu. Supaya mungkin dari negatif menjadi positif maknanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ini yang tadi yang saya bahas mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kita lihat, motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya anak-anak ke sekolah, mungkin banyak yang merasa terpaksa karena tidak mungkin dihukum. Misalnya kita berlakukan hukuman, ya, walaupun kita belum analisa semua. Tapi kalau memang dia datang dengan motivasi intrinsik, inilah yang akan terjadi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau anak-anak memiliki ini, dia datang tanpa dipaksa, tanpa dibangunkan sama orang tuanya, pasti akan datang 7.00 ke sekolah. Karena sudah ada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Tidak lagi pengaruh dari luar. Misalnya contoh, kita anggap Aliandra misalnya. Aliandra, kalau datang ke besok cepat, saya kasih 5.000. Otomatis Aliandra akan mengalami ini. Yakin dan percaya kalau kita mau datangkan dia rajin lagi, pasti dia akan cari ini. Dan ini ekstrinsik. Ekstrinsik akan menuju identitas gagal karena tidak tertanam. Identitas yang sukses pasti di sini. Identitas yang sukses artinya tertanam dalam dirinya. Biar kalau sudah ada motivasi intrinsiknya, biar kita apa yang ada itu, biar kita setiap kali menyampaikan, pasti akan datang 7.00. Dan Bapak Ibu guru yang piket pasti paham ya, anak-anak yang mengalami motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Walaupun ini belum kita jalan ya. Oke, bisa dipahami di sini atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru masalah motivasi perilaku manusia? Ini yang terjadi di anak-anak kita, dan ini pasti ada yang ini juga. Anak-anak kita di sini pasti sudah ada yang ini, yang memang tertanam dirinya, bisa tidak boleh terlambat ini, karena saya harus, misalnya saya harus ke sekolah, mempersiapkan diri, mempersiapkan pembelajaran saya, bertemu dengan guru di pagi-pagi atau bertemu dengan teman, mau sharing misalnya dulu sebelum masuk belajar, ini pasti akan tertanam ini. Itu biar kita tidak paksa, pasti dia akan rajin. Kecuali kalau ini yang ini, ya, ada mungkin anak-anak yang terpaksa karena mungkin ketakutan karena ada hukuman atau bagaimana, dia coba cepat-cepat datang, atau ada imbalan yang diberikan. Oke, mungkin sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Ya, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi ini menuju identitas sukses, tapi kalau ini pasti identitasnya gagal. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau ketika kita dapatkan anak-anak kita melakukan kesalahan, pasti hukumannya langsung tiba-tiba dalam hati kita. Saya disuruh lari ke lapangan misalnya di pembelajaran saya misalnya, tapi alhamdulillah setelah saya mendapatkan materi ini ternyata pemahaman saya selama ini salah. Jadi benar-benar materi ini sangat bagus Bapak Ibu. Saya baru tahu hukuman, kita lihat dulu ya, tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah,
berupa hukuman fisik atau psikis dan menyakitkan. Menyakitkannya ini yang akan membuat anak-anak kita trauma. Ketika masuk di menyakitkan, pasti akan membuat anak-anak trauma. Kalau konsekuensi di sini mungkin kita sudah membuat kesepakatan. Kita lihat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh peraturan sekolah. Anak-anak sudah paham, oh kalau misalnya terlambat, saya misalnya disuruh literasi, membaca buku seperti itu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi ada rasa-rasa mungkin karena ada rasa terpaksa harus melakukannya lagi, walaupun karena sebentar kita akan bahas kenapa murid tetap dibuat tidak nyaman di pembahasan keyakinan kelas. Sikap guru selalu memonitor murid, ini konsekuensi. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini meyakini dirinya sendiri. Dia langsung memahami bahwa yang saya lakukan selama ini salah. Tanpa ada tekanan, dia langsung refleksi dirinya sendiri dan melakukan perubahan tanpa murid tetap tidak dibuat nyaman. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi ada proses diskusi antara guru dengan murid pada proses restitusi. Seperti itu. Kalau konsekuensi kita berdasarkan peraturan. Apa perbedaannya? Sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kita lanjutin. Minta maaf ini semangat ki Bapak Ibu. Ya, ini identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi konsekuensi itu netral, sifatnya netral. Terus restitusi positif. Yang negatif adalah hukuman. Bisa dilihat Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Ya, misalnya kita suka apa untuk mengganti kesalahannya itu. Terus dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini yang paling parah kalau mengasingkan diri. Terus tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dibuat oleh guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Ya, Bapak Ibu. Terus identitas sukses ada di sini, di konsekuensi dan restitusi. Tapi paling bagus di restitusi. Nanti di akhir akan saya jelaskan restitusi. Anak paham dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Terus murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi sebentar akan jelas ini ketika kita pembahasan keyakinan kelas dan restitusi. Jadi mungkin gambarannya dulu. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Tidak ada, Ji? Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di akhir kemungkinan kalau ada yang bertanya, tanya jawabnya sebentar, mungkin satu dua pertanyaan. Saya jelaskan saja dulu. Ini kebutuhan dasar. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama, bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus poin kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, bercanda, antusiasme, tertawa. Nah, ini terjadi semua di kelas kita. Kita bahas dulu satu, bertanya dulu. Biasanya anak-anak ini sudah terjadi mungkin dari sama bapak ibu guru juga. Biasanya ada anak pagi-pagi semangat belajarnya tidak ada, kesiapan belajarnya tidak ada. Bisa dicek apakah anak itu terpenuhi tidak dari 5 kebutuhannya ini. Kalau ada anak yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan ini, yakin dan percaya dia akan tidak belajar maksimal di sekolah. Dia tidak akan belajar maksimal di sekolah. Entah misalnya dia ke sekolah tidak makan pagi, itu kan pasti akan mengganggu kalau anak tidak makan pagi. Bisa dengan bapak ibu guru memberikan kesempatan untuk anak-anak itu bisa pergi makan mungkin di kantin. Atau kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang dialami oleh anak-anak kita di kelas 11. Ya, ini yang paling dia butuhkan ini. Menjadi bagian dalam kelompok, menjadi kelompok besar. Karena ada anak-anak yang biasa memunculkan diri, berarti rasa ininya tidak terpenuhi. Terus penguasaan, terus kebebasan, kesenangan. Ya, jadi biasa kayak tadi waktu sebelumnya kita rapat dari teman-teman bahwa ada anak-anak yang sering mau bermain atau bercanda, berarti kebutuhan ini yang dia butuhkan. Jadi harus dipenuhi kebutuhan ini, tapi kita harus bersandar ke restitusi. Makanya sebentar terakhir itu baru jelaskan restitusi. Bermain, bercanda, terus kebebasan. Biasanya ada anak-anak yang ini lebih banyak ke antara ini, yang lebih banyak kayaknya di bawah. Bisa kita mungkin analisis, dia ingin merasa kayak apa ya, kayak diakui, dihargai dengan tingkah-tingkah lakunya yang unik. Jadi kalau ada anak-anak bisa kita lihat dulu dari lima hal ini. Bertahan hidup yang berhubungan dengan mungkin makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu bisa kita lihat dari kebutuhan ini. Tapi itu tadi kita lihat dan kondisikan ya. Kalau ada juga anak sering izin terlalu banyak, berarti ada yang perlu dianalisis. Karena keluar dari konsep 5 ini, ya. Kalau hanya datang ke sekolah terus mungkin anaknya murung, kita bisa lihat dari 5 aspek ini. Kita lanjut. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya lanjut Bapak Ibu. Bisa dipahami tadi itu yang itu. Nah ini posisi kontrol. Jadi ada 5 juga posisi kontrol. Ada penghukum, ada sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Yang manakah paling bagus? Kita lihat. Kita lihat video. Tuh. Bisa dibesarin kapan? Aduh.
Dan kedengaran ini besar ini. Kedengaran ini. Dapat di ambil lagi itu speakeran. Speaker di mana? Atau kita lihat saja dari bahasanya saja. Cara kita ketika bertemu dengan anak-anak posisi 5 kontrol ini. Kita lihat video ketika kita berada di posisi mana. Jadi saya juga meresapi bahwa ternyata saya selama ini salah. Saya sebagai posisi kontrol ketika bertemu dengan anak-anak. Di sini videonya. Nah, di sini. Ada yang videonya. Oh, ada sih. Ya. Yes. Oh iya. Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, posisi pemukul. Kenapa tidak? Ya, ini posisi pemukul. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dengan orang ini Naren! dengan orang yang sama, cuma bahasanya. Bahasanya kita lihat. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya
Biasa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati
mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Oke, kita lanjut saja karena teman-teman tadi sudah melihat nih dari 5 posisi kontrol. Ini ada studi kasus, tapi kita lanjut saja. Karena tadi teman-teman menyimak ya bagaimana caranya ketika dia sebagai penghukum, bagaimana dia sebagai teman, dia sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai membuat merasa bersalah, tapi yang paling diinginkan adalah sekarang coba kita refleksi diri kita sendiri. Kita sekarang di posisi kontrol apa? Ya. Jadi kalau masih ada teman-teman dari Bapak Ibu guru termasuk saya sudah refleksi, oh ternyata selama ini saya salah. Dan kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, karena posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini posisi manajer. Jadi kenapa kita pilih posisi manajer? Seperti ini penjelasannya. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Keyakinan kelas. Oke, ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kan selama ini kita dengar peraturan kelas ya. Jadi apa perbedaannya? Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas, ada yang bisa menangkap satu orang peraturan kelas? Ya, coba. Sepengetahuan saya, peraturan kelas itu berarti aturan-aturan yang dibuat di dalam kelas, entah itu disepakati bersama oleh siswa maupun guru, atau siswa ke siswa sendiri, atau guru yang sendiri yang langsung membuat peraturan di dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Iya. Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Oke. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti ini, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas, kadang kita membuat peraturan kelas seperti tadi, bahwa dilarang mengganggu teman atau dilarang membuang sampah. Kita harus jadikan di kalimat positif dengan melihat nilai-nilai kebijakan universalnya tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebijakan universalnya. Untuk pembuatan keyakinan kelas ini, itu kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu berdiskusi dengan kepala sekolah, baik keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita harus diskusi ke kepala sekolah, terus berdiskusi ke siswa untuk menentukan apa-apa. Kalau peraturan kelas kebanyakan mungkin guru yang tentukan, jarang ada yang diskusi ke siswa. Tapi perencanaan awal itu kita harus diskusi dulu bersama kepala sekolah tentang perencanaan yang akan kita lakukan. Seperti itu bedanya keyakinan kelas. Kalau ada dari teman-teman sudah melakukan diskusi terhadap siswa dan membuat kesepakatan dan berubah kalimatnya yang negatif menjadi kalimat positif, itu sudah berupa keyakinan kelas. Sisa Bapak Ibu guru tempel di kelasnya.
dan itu menjadi sebuah acuan atau kesepakatan antara guru dan murid yang kita sepakati bersama. Seperti itu keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Oke, kita lanjut. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi inilah cara yang harus kita lakukan ketika ada anak bermasalah. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini harus berkaitan dengan posisi kontrol manajer. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus posisikan diri dulu sebagai posisi kontrol manajer. Baru kita mulai langkah-langkah ini. Oke, saya lanjut ya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mengalihkan identitas yang gagal ke identitas yang sukses, seperti tadi dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, kita melakukan dengan prinsip kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi kesalahan adalah proses pembelajaran. Di sini ada beberapa kalimat yang mungkin bisa dipraktikkan pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Nanti ya walaupun teman-teman mungkin berpikir kita kan berdampak negatif nanti di keyakinannya, nanti akan siswa di keyakinannya. Seperti ini kata-katanya di menstabilkan identitas. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah adalah dilakukan berdasarkan bahwa setiap tindakan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kita harus menstimulus diri kita dari respon menjadi cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan murid. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita pakai pada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Disinilah inti dari segitiga restitusi. Bagaimana siswa itu meyakini bahwa hal yang dilakukannya itu salah dan bisa merubah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Begini bisa kita seperti ini. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, kayaknya sudah tidak ada. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang lebih baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Oke, ada yang sebelum saya tutup, ada yang Bapak Ibu mau sampaikan dari materi awal sampai akhir? Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Kayaknya liwat waktunya. Ada Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu paham ya semua materi. Terima kasih untuk hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf untuk hari ini mengganggu waktunya Bapak Ibu. Bisa Oke, saya kiri diseminasi saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.